Uang itu tidak pernah membeli produk, tapi uang itu membeli hal-hal goib di belakang produk itu. Semua dari kawan-kawan itu pasti berniat bertumbuh. Benar nggak? Kalau misalnya bertumbuh itu susah dijelaskan dengan kata-kata, berniat naik gaji, benar nggak? Atau berniat lebih sejahtera, benar nggak kawan-kawan? Setiap orang itu sebetulnya siap atau mensyukuri apa kondisi yang ada saat ini, tapi setiap hati manusia itu ingin lebih baik ke depan nanti, benar nggak? Ya, muslimah itu di luar sana sebetulnya itu siap menerima pria dengan kondisi apa saja sebetulnya gitu. Ngontrak dulu nggak apa-apa, pakai motor dulu nggak apa-apa gitu. Atau kurang lebih miskin dulu nggak apa-apa, tapi jangan konstan miskinnya, ngerti nggak maksudnya? Anda sekarang kerja di sini misalnya 800.000 apa nggak tahu saya, 1 poin sekian, atau misalnya UMR nggak UMR, itu sebetulnya calon istri Anda itu nggak apa-apa, ngerti nggak maksudnya? Tapi jangan selama-lamanya gitu loh, 10 tahun gitu loh, motoran aja gitu loh. Ngontrak nggak apa-apa, 1 kamar gitu kan, ruang itu ya, ruang tamu itulah, kamar tidur itulah, sebenarnya nggak apa-apa. Tapi tumbuh, tapi apa? Tumbuh. Besok-besok jangan begini terus gitu. Halo. Jadi saya sekarang pengen ngomong bahwa ini loh, saya pengen teman-teman tuh tumbuh. Kalau hari ini pramuniaga, besok teman-teman harus jadi kepala toko gitu loh. Tahun depan mesti jadi kepala toko. Kalau sekarang kepala toko, besok harus jadi area manajer, pegang 8 toko, 7 toko. Area manajer Bekasi, area manajer Jakarta Timur, mesti begitu gitu loh. Tumbuh. Nah sekarang pertanyaannya begini. Organisasi itu kan piramid begini teman-teman sekalian ya. Kepala toko misalnya kan ada staff, terus misalnya di sini ada pramuniaga atau lapis low management ya, misalnya begitu. Kak, saya mau gaji saya naik. Gaji di organisasi itu korelasinya sama tanggung jawab. Saya gajinya gede di Keke Group, tapi tanggung jawab saya salah-salah ngeset branding gitu ya, bisa hancur semua gitu loh. Jadi karena posisinya sangat besar tanggung jawabnya, maka di balik tanggung jawab yang besar itu ada gaji yang besar. Ngerti nggak maksudnya? Jadi kalau Anda mengatakan saya pengen gaji saya tuh gede, berarti gaji gede itu di belakangnya ada kerjaan yang gede. Jadi kalau misalnya Anda bilang, Kang Randy aku mau grow, naik gaji, ya udah berarti naik posisi. Gimana jadi supaya karir kamu itu gede ya? Maka perusahaan ini juga harus membesar, ngerti nggak maksudnya? Jadi kita tuh bisa berkarir kalau misalnya perusahaannya apa? Besar. Coba sama-sama. Kita bisa membesar, coba. Jika organisasinya membesar, coba. Kita bisa bertumbuh, kalau organisasinya tumbuh. Jadi sepakat nggak diri kita ini tumbuh? Sepakat. Nah, supaya diri kita ini tumbuh, apa yang mesti tumbuh? Organisasi. Gaji Anda itu dari mana sih? Nih loh, gaji Anda itu dari sini loh. Modal kerja. Ini saya ajarin ya, bisnis ya. Jadi gini, kenapa sih saya mesti ngomong panjang-panjang begini? Kenapa saya harus ngomong panjang-panjang begini? Kadang-kadang tuh gini, kenapa kok ada SOP-nya nggak jalan? Kenapa udah banyak aturan begini-begini, semuanya nggak jalan? Karena apa? Karyawan tidak punya alasan dan tidak paham mengapa itu harus diikuti. Ngerti nggak maksudnya? Jadi saya nggak mau ngomong panjang-panjang ke branding, ke pelayanan gitu. Saya akan berbicara sia-sia ketika Anda nggak ngerti alasannya kenapa harus melayani dengan baik gitu loh. Tapi kalau Anda mengerti alasan, maka berbicara teknis itu, berbicara strategi itu berbicara hal yang gampang lah gitu. Strategi itu bisa baca, bisa nyontek di Google, bisa lihat-lihat, intip-intip, oh dia begitu. Setelah kamu semua punya alasan. Tapi kalau misalnya nggak punya alasan gitu ya, lemes gitu. Mau konsultan sampai miliaran rupiah Anda datangkan ke sini, ya kita nggak akan jalan-jalan, dan itu udah sering banget. Coba lihat ini ya, gaji itu dari mana? Modal kerja akhirnya beli bahan baku kan, bahan baku inventory di dapur tuh. Ya ada terigu lah, ada ikan lah, ada segala macam kan gitu tuh. Dari inventory akhirnya kita bisa dagang. Lahirlah namanya penjualan. Apa sih penjualan? Orang masukin uang di kasir itu loh.
Itu namanya penjualan. Nah dari situ, dari sales itu akhirnya balikin modal, HPP. Waktu buatnya berapa? Balik lagi ke modal kerja. Sisanya gross profit. Dari gross profit ini kehantam operation dan expense. Apa itu operation dan expense? Gaji itu di sini, gitu loh. Coba 1, 2, 3, 4. Gaji itu tahapan keempat di operational expense. Jadi kalau Anda mengatakan, aduh pengen naik gaji, ini tuh harus gede, ngerti nggak maksudnya? Ya dari mana ini keluar kalau misalnya ini nggak gede gitu kan? Kan ini ngalir ini ke bawah ini, gitu loh. Jadi sebetulnya ya, ini saya sering ngomong sama teman-teman karyawan, saya juga ngomong di Telkomsel, saya juga ngomong di mana-mana. Bukan owner yang ngegaji. Coba lihat ini. Halo? Yang ngegaji Anda itu orang yang datang dan makan itu. Coba lihat ini nih. Penjualan, kepotong HPP, gross profit, gaji. Baru lahirlah di sini net. Net inilah yang harus ditabung ke modal kerja lagi. Jadi harapannya 812 itu nggak perlulah dia ngutang-ngutang ke bank. Cukup aja nanti tinggal buka cabang itu pakai uang sendiri. Setelah bisa nabung net profit. Nah sekarang gimana caranya organisasi biar tumbuh? Ya gimana caranya organisasi biar tumbuh? Oke. Teman-teman sekalian coba ini. Bisnis proses. Coba ulangi. Bisnis proses. Itu pasti dia melayani market. Jadi bisnis proses itu dia pasti melayani market. Sekarang saya tanya gini, mas-mas dulu, kenapa Anda beli beras di swalayan lebih mahal? Kenapa Anda nggak beli berasnya di sawah pada lebih murah? Kenapa nggak ke sawah? Jauh, berarti Anda ke swalayan karena dekat. Good, bagus. Lebih bersih. Belum jadi. Bu mau beli beras bu di sawah, ya silakan giling dulu gitu ya. Ya, jadi apa aja tadi? Bagus tuh, bagus kamu dekat. Terus apa lagi? Bersih. Terus belum jadi berarti praktis. Udah datang terus tiba-tiba langsung bisa higienis. Higienis apa lagi mas? Kenapa nggak beli ke sawah? Ya belum diproses. Oke praktis. Terus apa lagi? Kenapa nggak higienis bersih? Oke. Terlalu jauh. Oke good. Hah? Nggak praktis, apalagi? Lebih cepat dan efektif. Lebih cepat dan efektif. Saya kalau ke swalayan sekalian beli sos tomat, ya kan? Sekalian beli penyedap rasa. Kalau kayak ke sawah cuma beli berasnya aja. Itu juga kalau ada. Mbak, apa kira-kira lagi? Yang lain. Kenapa belinya nggak ke sawah? Ke swalayan. Lebih mudah. Terus? Oke, rata-rata itu ya, lebih mudah, lebih baik, ya. Praktis, gengsi boleh? Mau kemana? Sawah, nggak keren banget. Mau kemana? Giant, keren loh. Ya kan? Dingin, boleh nggak? Nyaman gitu loh. Banyak pilihan, ya toh? Jadi sebetulnya, kan tadi pertanyaan saya gini, mengapa Anda mau bayar lebih mahal? Beli beras di swalayan, kenapa Anda tidak mau beli di sawah? Berarti kawan-kawan sekalian apa? Nih perhatian ya. Ayo kita fokus lagi. Berarti uang yang tadi kita belanjakan untuk beli beras itu nggak pernah beli beras. Tapi uang yang kita belanjakan itu untuk beli ini. Lebih dekat, lebih mudah, lebih praktis, ada pilihan. Berasnya sendiri itu nggak 10.000. Coba Anda bayangkan, beras itu dari dia sawah sampai toko, berapa proses bisnis yang ada? Diangkat, di packing, diangkat, terus di display di toko, tokonya kasih AC. Jadi kalau misalnya beras itu 10.000, ya Anda kan masuk toko itu kan bernafas kan, kayak pakai AC gini kan. Anda kan makan freonnya ini, ngerti nggak maksudnya? Jadi sebetulnya Anda tuh bayar freon AC gitu, ngerti nggak maksudnya? Anda nggak pernah bayar beras. Jadi sekali lagi ya, uang itu tidak pernah membeli beras. Uang itu tidak pernah membeli produk, tapi uang itu membeli hal-hal goib di belakang produk itu. Apa yang goib itu nggak tersentuh abstrak, lebih dekat, lebih praktis. Ngerti nggak maksudnya? Aku sekarang pelan-pelan. Kenapa ada tas yang harganya 60 juta? Tas ibu-ibu tuh, 60 juta, Louis Vuitton. Padahal kalau di Cipaduit juga 3 juta juga udah bagus banget gitu loh. Kualitasnya juga sama lah gitu. Tapi kenapa kok ada orang yang bawa apa?
tas 60. Karena si tas 60 juta ini, sebetulnya orang beli 60 juta itu bukan beli tas, ngerti gak maksudnya? Beli akses sosialnya. Karena kalau dia nggak bawa tas itu sama ibu-ibu yang juga tasnya harganya sama, nggak diajak ngomong, kan gitu tuh ada kan? Komunitas ibu-ibu kalau salah bawa tas dia nggak ajak ngomong. Oke, saya sekarang landing ke makanan ya. Saya akan mendarat ke bisnis makanan. Di Bandung itu ada steak, namanya steak Sulanjana, 14.500. Teh sini Carlos, Cordon Bleu, 14.500, 17.500 di Dago. Anda naik Dago dikit ke atas, ada restoran namanya The Valley. Itu steaknya 450.000. Apakah ini daging sapi, di sini daging sapi terus dipijit? Enggak, dua-duanya daging sapi gitu. Enggak tiba-tiba ini daging sapi yang dipijit, yang ternaknya pakai spring bed tidurnya, enggak gitu loh. Sama-sama sapi, ngerti nggak maksudnya? Aku gigit juga dagingnya ya memang enak The Valley sih. Cuma ya gitulah, daging sapi gimana sih gitu. Tapi loncat harganya dari 17.500 loncat sampai 450.000. 450.000 tuh beli apa sih? Ya beli suasana. Kalau kita yang 17.500 masuk, Pak ngantri dulu ya, tempat duduknya plastik, ya kan? Gitu. Terus tempatnya kecil, los begitu, ada dia masak jadi bau sticknya itu muter di kiosnya, tapi enak gitu loh, rame aja terus. 17.000 ya kan ya? Ya ke situ orang bener-bener pengen makan sticknya, stick 17 ribuan. Tapi di atas, yang restoran atas begitu kita masuk ada lagu jazz gitu kan. Terus kemudian cahayanya juga bagus, kita duduk di luar outdoor gitu, terus bisa ngelihat lampu kota Bandung yang kerlap-kerlip malam hari outdoor plus masuk angin sebetulnya ya. Jadi sebetulnya 400.000 tuh nggak bayar stick, itu bayar lampu itu loh, bayar ngelihat lampu Bandung itu loh, ngerti nggak maksudnya? Sama masuk angin, ngerti nggak? Sama mbak-mbak yang nyanyi lagu jazz itu aja bayarin, itu namanya bayarin suasana. Jadi kawan-kawan sekalian, bisnis itu nggak pernah dia ngasih barang, bisnis itu ngasih value. Ngasih apa? Value. Apa sih value itu? Nilai. Apa sih nilai itu? Bisnis itu ngasih manfaat, itu loh. Ngasih apa sih? Ngasih benefit. Apalagi ya bahasanya ya? Sesuatu yang enak, sesuatu yang menurut pasar itu bagus, sesuatu yang menurut pasar itu lebih baik, lebih praktis, yang kayak tadi kamu sebutkan itu namanya apa? Value. Coba ulangi, value. Value itu nilai, gitu loh. Jadi market itu kalau dia dapat value, baru dia mau ngasih uang, baru dia mau bayar. Namanya apa? Revenue. Coba ulangi. Revenue. Revenue masuk, Pak Deddy belanja lagi tuh ikan, Ibu belanja lagi tuh bahan baku, sisanya namanya profit. Sisanya namanya apa? Profit. Kita itu bisnis ya mesti ngejar profit. Kalau nggak ngejar profit ya kita bikin yayasan aja gitu loh.